Silakan dibuka dulu mungkin. Apa udah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah amma ba'd. Kita kembali melanjutkan pengajian Minhaj karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Terakhir sudah sampai perkataan Imam Nawawi wa ahkamul aqdi tata'allaqu bil wakili duna al-muwakkil. Ya. Dan hukum-hukum terkait dengan akad, ini hal-hal yang terkait dengan akad itu berhubungan dengan wakil, ini penerima kuasa. Dunal muwakil, tapi tidak berhubungan dengan al-muwakil. Misalnya dalam hal melihat barang, kita tahu bahwasanya membeli barang bai'u syai'in ghaibat syai'in ghaibin lam yusyahad itu nggak boleh. Jual beli barang yang belum disaksikan. Tapi kalau seseorang nyuruh orang lain memberi kuasa, siapa yang ngelihat barang? Siapa yang ngelihat barang? Muwakil apa wakil? Iya, muwakil A yang menyuruh B atau KB? Siapa yang mesti melihat barangnya? Nah, gimana? Siapa yang mesti melihat barangnya? A apa B? Hmm. B. Wakilnya aja. Karena dia berhadapan langsung sama penjual. Misalnya dalam hal jual beli. Toyota baru firru ya. Jadi dalam hal melihat barang, siapa yang melihat? B aja. Kalau A belum lihat barang, nggak apa-apa. Yang penting B ngeliat barang. Dalam hal penyerahan uang, siapa yang jadi perhitungan? Siapa yang diperhitungkan? A atau B? Udah nyariin uang belum? Siapa yang nyerahin uang? Nah, dalam jual beli kan penyerahan uang, penyerahan barang. Penyerahan uang itu siapa yang diperhitungkan? Siapa yang dianggap sudah menyerahkan uang? A atau B? B. B yang berhadapan langsung dengan penjual. Ayo tabaru firru ya, maka itu dianggaplah, diperhitungkan B dalam hal melihat barang. Waluzumil aqdi bimufaraqatil majlis. Dan menjadi akad menjadi lazim, nggak bisa difasah, nggak bisa dibatalkan dengan khiyar majelis, dengan keluar dari majelis. Kita tahu ada konsep namanya khiyar majelis. Apa itu khiyar majelis? Yaitu selama penjual dan pembeli
masih di satu arena, masih di satu majelis, ruangan misalnya, maka penjual ataupun pembeli bisa membatalkan. Pembeli bisa membatalkan pembelian, penjual bisa membatalkan penjualan, bisa melakukan fasakh. Selama masih sama-sama di majelis. Siapa yang diperhitungkan dalam hal ini? Masih di majelis atau sudah keluar majelis? Siapa? B atau A? Siapa yang diperhitungkan? B atau A? B. B. Karena B yang ngadepin penjual. Wattaqabudhi fil majelis. Mesti ada tadi penyerahan uang. Siapa yang diperhitungkan? B. Bukan A ya. Nah, itu kata penulis, ini kaidahnya wa ahkamul aqdi tata'allaqu bil wakili dunal muwakkil. Ini kalimat singkat tapi ini kalimat besar ini. Dan memang semua yang di Minhaj ini ya isu-isu kunci. Kalimat-kalimatnya bagus, pemilihan katanya Imam Nawawi ya bisa menjadi kalimat kaidah gitu. Wa ahkamul aqdi tata'allaqu bil wakili dunal muwakkil. Gitu. Haitsu yushtaratul wakilu dunal muwakkil. Ya, itu jika seandainya disyaratkan wakil, tidak harus ada muwakil. Ada beberapa hal yang memang seperti itu. Karena wakil dia yang betul-betul secara hakiki berakad. Gitu ya. Hmm. Nah, ini sebentar, kata-kata haitsu yushtarat itu fayu'tabaru fi ru'yati satu waluzumil aqli mufaraqatil majlis wa taqabudu fil majlisi haitsu yushtarat al wakilu. Nah, jadi al wakil bukan fa'il dari yushtarat. Ini perlu saya pertegas. Ya, ini mungkin komaknya agak membingungkan, tapi nggak masalah. Jadi al-wakil di sini bukan fa'il dari yushtarat, bukan naib fa'il, bukan naib fa'il dari yushtarat. Tapi al-wakil naib fa'il dari kata kerja apa? Yu'tabar. Sini ya. Bukan yushtarat, tapi yu'tabar. Fa yu'tabaru al-wakil dunal muwakkil. Fayutabarul wakil dunal wakili fi ru'yati, mungkin lebih enak itu. Waluzumil aqdi bi mufaraqatil majlisi wa taqabudu fil majlisi haitsu yushtarat. Haitsu, ini jangan pakai koma di sini mestinya. Allah alam bisawab. Ya. Jadi yushtarat di sini naib fa'ilnya adalah domir mustatir. Jawazan takdiruhu huwa ya'udu ala at-taqabud. Nah, haitsu yushtarat taqabud. Kalau disyaratkan taqabud. Jadi komanya kurang pas memang, wallahu alam. Jadi bukan wakil kembali ke yushtarat. Wakil kembali ke yu'tabar. Dia naib fa'il dari yu'tabar. Ini fasil ini banyak banget. Ya, fa yu'tabaru fi bla 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 al wakilu. Nah, al wakil berarti i'rabnya apa al wakil? Apa i'rabnya al wakil? Hmm. Apa i'rabnya al wakil? Naib fa'il. Dari kata kerja apa? Gimana nih pada diem? Dari kata kerja yu'tabar. Dari kata-kata yu'tabar. Bukan dari kata kerja yushtarat. Adapun yushtarat di situ apa naib fa'ilnya? Domir mustatir. Dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila. Nah, kembali kemana? Refer Taqabud. kemana? At-taqabud. Wat taqabudu fil majlis haitsu yushtarat. Dan taqabud saling serahkan dalam penyerahan dalam majelis. Apa? Contoh akad yang harus taqabud dalam majelis. Harus saling serah. Serah uang, serah barang. Ah, misalnya atau serah 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 barang dengan serah barang, dengan serah uang dengan serah uang. Ya, saman dengan musman. Pokoknya harus ada serah terima di satu tempat, kontan. Apa contohnya? Hmm. Ada akad
Itu Emas. siapa mas dengan mas contoh. Berarti siapa yang harus saling takobut? Penjual dengan B, bukan dengan A. Gitu ya. Emas jual emas, jual beli emas dengan emas, jual beli emas dengan perak harus takobut nggak? Emas dengan perak harus takobut. Yang nggak harus apa? Kalau emas dengan perak yang tidak harus syaratnya kan berkurang satu syarat daripada eh, emas dengan emas, takobut dan tamasul. Takobut dan apa? Dan tamasul. Harus kontan dan harus sama besar, sama kuantitas. Kalau emas dengan perak cukup syaratnya apa? Takobut. Harus tamasul nggak? Nggak harus. Nggak harus tamasul. Cukup takobut. Tapi tetap takobut disyaratkan kan? Berarti dia butuh dalam hal ini takobut dan yang jadi perhitungan, yang diperhitungkan dalam takobut lagi-lagi B bukan A. Ini B dan penjual ya. Karena dia benar-benar al-aqid hakikatan. Al-aqidul haqiqi. Huna al-wakil. Duna al-muwakil. Jadi komanya mungkin bagus kalau diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Bagusnya koma mungkin di sini. Haitsu ishtarat al-wakilu duna al-muwakil. Wa idza ishtara al-wakilu kalau wakil membeli barang, talabahul bai'u bisaman in kana dafa'ahu ilaihi al-muwakil. Kalau wakil B penerima kuasa membeli barang, penjual menagih harganya ke siapa? Menagih uangnya ke siapa? Siapa menagih uangnya? Nah, kepada si wakil, kepada B. Jadi kalau B beli barang, beli apa ya? Beli laptop lah. Penjual nagih uangnya ke siapa? Ke apa ke B? B. Ke B. Tapi jika ada jikanya, ingkan dafa'u ilal mukil. Kalau A udah ngasih duit ke B. Kalau A sudah ngasih duit ke B, maka penjual nagih duitnya ke B. Wa illa kalau belum, maksudnya belum apa? Ini belum dikasih duit oleh A pada B. A belum ngasih duit. Maka fala wa illa fala. Penjual nggak nagih ke B. In kana tsamanu muayyanan. Kalau harganya atau uang yang untuk membayar laptop tersebut sudah tertentu. Kenapa? Karena harganya nggak ada di B. Duitnya nggak ada di B. Uang untuk bayarnya nggak ada di B. Annahu laisa fi yadihi. Sementara penjual cuma bisa menagih kalau seandainya uang ada di tangan B. Jadi kalau B sendiri belum dikasih duit, penjual nggak nagih ke B. Dari situ tahulah penjual. Ya. Saya udah tentu duitnya, bisa laptop berapa seri? 10 juta. Sudah jelas 10 juta ada di amplop. Amplopnya bukan di B. Udah jelas 10 juta di amplop. Ya maka penjual nggak bisa nagih B. Kenapa? Orang bukan di tangan saya amplopnya. Masih di A. Udah tertentu, tapi itu udah didedikasikan uang tersebut itu untuk menjual, untuk beli barang laptop tadi. Ya, saya ulang lagi. Jadi B kalau beli laptop ke penjual, seorang penjual, maka kalau A udah ngasih uangnya ke B, penjual nagih duitnya ke siapa? Ke B. Kalau belum, maka dilihat A belum ngasih ke B duitnya. Apakah duitnya sudah didedikasikan, sudah tertentu duitnya ini khusus untuk bayar laptop atau belum? Kalau sudah, maka penjual nggak bisa nagih B. Kenapa? Uang untuk beli laptop udah tertentu, udah jelas di amplop 10 juta.
dan belum diserahkan ke saya kata B, maka saya nggak bisa ditagih. Wa in kana fi zimmah, kalau uangnya belum disediakan tertentu tadi, masih di rekening banyak nyampur. Tawala bahu in ankara wakalatuh. Maka penjual tanya ke B, B kamu wakil bukan? Kalau B jawab wakil, oke, berarti penjual juga nggak nagih. Nagih ke A berarti, ke yang nyuruh. Tapi kalau B bilang, enggak, saya bukan wakil. Ini sendiri. Ya udah. Maka penjual nagih ke siapa? Ke B. Kan B ngakunya bukan wakil, ngakunya sendiri. Kalau wakil bilang saya bukan wakil siapa-siapa, B bilang saya bukan wakil siapa-siapa. Ya maka penjual nagih ke B, nah B antum bayar. Antum bukan wakil siapa-siapa, antum berarti beli sendiri. Au qala la a'lamu, atau juga sama. Kalau B bilang saya nggak tahu ada wakalah, nah, rese juga B. Tanya kamu wakil bukan? Ini akad wakalah bukan nih? Apa kamu beli untuk diri sendiri? Nah, tapi saya nggak tahu wakalah. Maka berarti penjual bisa nagih siapa kalau gitu? Nagih B juga. Karena jual belinya terjadi atas nama B. Dia beli sendiri. Wa ini i'tarafa biha. Kalau dia ngaku, ya saya memang cuma wakil. Talabahu aidan fil asl. Maka penjual berhak menagih B juga. Bayar ente. Meskipun ente cuma wakil dari A, saya bayar. Layak gitu. Kenapa? Karena al-aqid al-haqiqi adalah wakil. Orang yang berakad secara betulan di sini wakil B. Jadi sah juga penjual menagih ke B. Kama yutalibul muwakil, dan sah juga penjual ngapain? Menagih kepada siapa? Kepada siapa muwakil? Penjual menagih kepada siapa? A. Muwakil. Nah, jadi bisa nagih ke wakil plus sekaligus nagih ke siapa? B. B. Enggak. Bisa nagih ke B, jelas fil asom menurut pendapat yang benar, dan bisa nagih juga ke A. Bisa nagih juga ke A. Jadi mengerti ya? Oke. Wa yakunul wakilu ka dhaminin wal muwakilu ka asil. Maka seakan-akan akadnya begini. Wakil itu seperti penjamin. Mantap. B, kan A tadi nyuruh B. B berhadapan dengan penjual. Seakan-akan ini utang. Atau jual beli biasa, jual beli. Yang mana B ini penjamin. Wal muwakili kasil. Dan A ini orang yang berutang betulan. Nah, seakan-akan begitu. Karena penjual bisa nagih ke B, bisa juga nagih ke A. Coba kita rapihin lagi ya. Jadi penjualan, dalam penjualan, ketika ini A muwakil, ini pemberi wakalah, pemberi kuasa. B wakil, wakil itu berarti apa? Penerima kuasa. A minta tolong ke B, wakilkan saya dalam jual beli laptop. Ya, beli saya, kamu cuma saya minta tolong aja. Oke. Kalau B langsung bayar, A udah ngasih duit ke B, nih 10 juta ya, nih buat beli laptop. Penjual nagihnya ke siapa berarti? Kalau udah jual beli laptop, penjual nagih duit ke siapa?
Wakil B. ke B. Nah, kalau udah ngasih duit. Kalau A belum ngasih duit, tapi duit udah diamplopin, udah tertentu udah. Nih, duit khusus untuk beli laptop. Tapi belum diserahin ke B. Penjual bisa lagi ke B nggak? Nggak bisa. Nagihnya cuma bisa ke A. Kalau uang udah diamplopin, udah tertentu. Wa in kana fi dzimma, kalau uangnya juga belum ditentuin, belum disiapin. Masih nyampur di rekening. Misal. Ke siapa penjual nagih? Dilihat. Apakah B mengingkari wakalah atau bilang nggak tahu atau mengakui? Kalau B mengingkari wakalah, misalnya B bilang apa? Saya bukan wakil siapapun. Maka penjual lagi ke siapa? Penjual lagi ke siapa? B. Kalau B mengingkari wakalah, bukan A. B mengingkari wakalah. Kata B, saya bukan wakil siapapun. Berarti penjual lagi siapa? Ayo, nagih B. Kan jelas B bukan wakil siapapun. Berarti B datang beli laptop buat siapa laptopnya? Atas nama siapa? Dia bilang dia bukan wakil siapapun. Berarti atas nama siapa? Atas B. nama sendiri kan? Sendiri. Berarti penjual lagi duit ke siapa? Oke. Ke B langsung. Kalau B bilang saya bukan wakil siapapun, ya udah nagih ke ente berarti. Paham nih? Ini wa in kana fi zimmati talabahu in angkara wakalatah. Kalau dia enggak, saya bukan wakil siapapun, berarti nagih ke B. Oh, B mengingkari bahwa dia wakil. Gitu. Atau juga tetap nagih ke B. Kalau B bilang la a'lamuha au qala la a'lamu. Saya enggak tahu tentang wakalah. Enggak tahu menahu. Itu nagih ke B. Karena berarti dia berakad untuk diri sendiri. Wa in ya'tarafa biha. Kalau B ngaku, ya saya wakil, saya cuma penerima kuasa, saya diberi kuasa oleh A. Maka penjual bisa nagih ke siapa uangnya? A. Ke A aja apa bisa juga ke B? Bisa ke B. Bisa ke B, bisa ke A. Bisa ke B, fil asoh. Ada beda pendapat sama ulama Syafi'iyah, tapi ini yang teman. Dan bisa juga ke A. Seakan-akan A berhutang ke penjual dan B menjamin. Kalau akad utang, penjaminan bisa nagih ke A, bisa nagih ke B. Umpama ada X, Y, Z aja. X ngutang ke Y. Jangan ke Y, ke Z aja. X ngutang ke Z. Y menjamin. Z nanti nagihnya ke siapa? Bisa nggak ke X? Bisa. 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 Bisa nggak ke Y? Juga bisa. Bisa. Juga bisa. Gitu ya. Penjaminan gitu. Lanjut. Bisa difahami semua ini? Apakah bisa difahami? Bisa. Alhamdulillah. Ini tolong nih direnungkan baik-baik, dipikirin. Karena ini mungkin sering terjadi dalam kehidupan. Ya, ada orang memberi kuasa, penagihannya ke siapa ini? Ini harap difahami. Dan dari sini kita nggak ngeremet ilmu fikih nih. Kalau kita belajar fikih udah sampai titik ini, pengajian kita seperti ini ya, itu kita udah pada titik dimana kita nggak ngeremet ilmu fikih. Kita tahu ilmu fikih, ilmu yang berguna sekali untuk hidup, ilmu yang detail, ilmu yang nggak mudah, butuh mikir. Dan ini ngomong gini nggak seenaknya fuqaha ya. Yang cocok gini nih. Kagak, dia ada dalilnya. Gitu. Dia ada kaidahnya, aturannya. Oh iya, mengkiaskan, menganalogikan.
Ya. Dan dari tadi logis, semua sesuai dengan apa yang biasa kita pahami ya. Kalau B mengingkari wakalah, ya wajar dia ditagih. Dia bilang bukan wakil siapapun, berarti dia beli atas nama sendiri. Gitu. Oke. Kalau dia bilang saya wakil, berarti statusnya seperti kias terhadap akad doman, akad utang, penjaminan utang. Wa idza qabadal wakilu bil bai'i asamana wa talifa fi yadihi. Sekarang wakil udah megang duitnya. Wakil udah megang duit. Jadi A nyuruh B memberi kuasa. B, saya beri kuasa untuk membeli laptop. Atau A udah teleponan dengan penjual. Saya mau beli tapi nanti wakil saya yang datang. Oke, misal. Nah, saya mau beli, tapi belum jadi jual belinya nih, baru janji gue ngomong. Terus datang B. Duit udah saya kasih ke B. Nanti dia yang ngasih. Sip. Sekarang B pegang duit nggak? B pegang duit nggak sekarang? Kan A udah ngasih duit ke B untuk pergi nih ketemu penjual. B pegang duit nggak? Pegang, Ustaz. Pegang duit. Wa idza qabadal wakilu bil bai'i saman. Dia pegang duit. Kalau wakil dalam jual beli, dalam penjualan udah memegang duit. Oh ini maaf. Ini wakil dalam penjualan ya, bukan pembelian. Berarti ini pembeli. Saya ubah jadi jangan A dan B. Sebentar, saya hapus dulu. Ya, wakil bil bai' bukan bisyira ya. Saya ganti namanya jadi KL. Berarti sisinya begini. K kepada L. Dia berhadapan dengan pembeli. Nah, pembeli. Ada pembeli nelpon Kak, saya mau beli. Beli apa ya beli? Berapa kira-kira? Mobil. Saya mau beli mobil. Ya udah nanti ketemu sama wakil saya. Saya beri kuasa untuk penjualan dia. Oke. Datang pembeli udah pegang duit pembeli. L bawa mobil. Serah terima lah mobil ke pembeli, uang kasih ke L. Oke. L ini wakil ya. L wakil. K muwakil. Pertanyaan. Sekarang L udah megang duit belum? Udah, Ustaz. Dah, udah megang duit ya. Ah, gitu ya. Wa idza qabadal wakilu bil bai'i saman. Kalau wakil ya, penerima kuasa dalam hal penjualan, bukan pembelian, penjualan, dia udah megang duit. Nanti duit udah pindah ke L. Sip. Wa talifa fi yadi. Duitnya kenapa duitnya? Kenapa duitnya? Talif, apa talif artinya? Talif artinya rusak. Cuma di sini duit berarti kita bahasakan duitnya hilang. Duitnya kecurian, duitnya jatuh, hilang lah. Hilang. Duitnya hilang. Wa kharajal mabi'u. Berarti duitnya sekarang di mana duitnya? Masih di L nggak duitnya sekarang? Ya, masih di L. Enggak, udah hilang. Duitnya hilang. Ya, sayang sekali. Tadinya di L duitnya, udah dimasukin kantong. Naik kereta deh, jejek. Turun stasiun, apa? Stasiun Sudimara, stasiun Tanah Abang, stasiun apa? Turun, mana duitnya? Aduh, hilang. Jatuh ke atau aduh, gimana nih? Wa kharajal mabi'u mustahaqqa. Lebih parah lagi. Sudah jatuh tertimpa tangga. Qadarullah wa syafaat. Pembeli protes. Kenapa protes? Kharajal mabi'u mustahaqqa. Ternyata mobilnya bukan milik K, mobilnya milik orang lain. K ini ternyata ketahuan mencuri mobil tersebut. Mobilnya mobil curi atau mungkin bukan curian tapi nemu asal sembarangan atau apalah. Pokoknya K belum memiliki betul-betul barang tersebut. Belum.
Ini barang milik orang, ada orang lain datang kepada pembeli. Wait, bentar. Halo, halo. Oke, sekali lagi, mohon maaf ya. Gini kalau pakai tethering. Normalnya tadi apa? Mudah-mudahan nggak jauh. Jadi datang orang lain kepada pembeli bilang apa tadi? Itu mobil punya saya tuh. Baru aja 5 hari lalu bilang. Oh, 5 hari lalu. Iya, lihat tuh. Sama kan foto dengan mobil saya tuh. Dia ada foto, dia pernah foto barang mobil. Ini bagus juga teman-teman. Kalau punya barang, foto aja sama barang tersebut ya. Lumayan suatu ketika jadi bukti mungkin. Wallahu alam ya. Nah, nggak harus untuk dipamerin baru punya mobil foto. Ya nggak harus. Tapi kalaupun mau dijadiin foto profil ya silakan aja. Tapi maksudnya itu bagus buat pembuktian. Kita punya motor, kita foto bareng dengan motor tersebut, laptop mungkin jadi ide bagus ya. Terutama tadi benda-benda motor mobil yang ada nomor platnya ya. Jadi kasih lihat motor platnya, simpan aja di HP kita atau kita masukin Google Drive. Buat suatu waktu jaga-jaga. Biar kalau nemu barang kita hilang, wah ini punya saya nih. Nah, kita punya pembuktian. Ini tuh lihat tuh. Saya foto dengan motor tersebut tanggal sekian, tuh platnya tuh lihat. Gitu. Gitu ya. Nah, salah satu cara itu. Walaupun bisa juga dengan bukti lain misalnya STNK atau BPKB atau sejenis. Tapi setelah itu juga membantu. Oke. Jadi pembeli bilang saya beli, Mak, normal. Saya udah serahin uangnya barusan aja tadi ke L. L ini wakil dari K. Uang sudah saya kasih, sudah berikan ke L. Oke, sekarang saya tanya. Normalnya kalau kasus kayak gini dia dibawa ke pengadilan misalnya. Nanti hakim akan mempersilahkan ini orang ini untuk ngapain? Nah, untuk ngapain? Nanti hakim akan memutuskan orang ini nih, dia dapat apa dia? Dapat apa? Gue diem. Dapat apa nih? Kan dia pemilik betulan mobil tersebut dan tidak benar-benar memilikinya. Ingat, nggak boleh jual barang yang belum dimiliki. Itu masih milik orang ini. Jadi nggak boleh dijual belikan. Udah pindah tangan gitu. Berarti hakim akan memutuskan apa? Orang ini dapat apa orang ini nih? Mengembalikan. Iya, apa yang dikembalikan? Kepada orang ini apa? Apanya? Mobil. Mobilnya betul, mobilnya, barangnya. Jadi mobilnya akan dikasih ke orang ini. Mobilnya sekarang di siapa mobilnya? Di pembeli kan? Iya, pembeli. Ya kan tadi udah serah terima barang. Berarti mobil dikasih sekarang ke orang ini. Pembeli sekarang pegang apa dia sekarang pembeli? Kalau dikasihin jadi kosong. Kosong, tangan kosong dia. Harusnya ngapain? Harusnya apa yang dilakukan oleh pembeli sekarang? Minta dipulangin uangnya, Ustaz. Iya betul, refund, minta uang dikembalikan. Ke siapa mintanya? Nah, paham nih ya? Paham nih? Minta ke siapa uangnya? Ke si Minta L. ke L, dia nelpon. Mudah-mudahan belum diblokir. Assalamualaikum L. Iya, waalaikumsalam. Gimana mobilnya lancar? Enak dipakai? Enak dipakai. Itu mobil masih punya orang tahu, udah di sembarangan jual belikan aja. Tadi pemiliknya datang udah. Nah, misal gitu misal.
Kok gitu? Iya, ini di fikih namanya istiqaq nih. Oh iya benar, ingat. Kok gitu balikin uang. Lah harusnya balikin uang. Ya enggak? Kan gini. Roja alaihil mushtari. Pembeli minta balik kepada L, kepada wakil bil bay'. Tapi apa problemnya? Pembeli nagih duit ke L. Apa problemnya sekarang? Uangnya hilang. Oh, yang hilang. Talifa fiyadihi. Hilang, masih di tangan L. Nah, tetap aja. Roja alaihil mushtari. Tetap pembeli akan nagihnya ke L. Wa ini tarafa biwakalatihi fil asl. Meskipun L bilang, wahai pembeli jangan tagih ke saya dong, saya cuma wakil doang. Saya cuma diberi kuasa untuk menjual barang. Enggak, meskipun dia ngaku itu. Kenapa begitu? Karena si L sudah ngapain? Takut. Dia udah ngilangin tanggung jawab dia. Si wakil, si L ini wakil. Dan dia al-aqidul hakiki, itu kita bahas ini. Dialah yang berakad sebetulnya adalah si L dan pembeli. Si Kama cuma memberi kuasa, al-aqidul hakiki. Jadi pembeli berhak nagih ke L. Meskipun L bilang saya cuma wakil. Tsumma yarji'ul wakilu 'alal muwakkil. Kemudian wakil si L boleh nagih ke K. Kenapa Kak? Kak tanggung jawab. Tanggung jawabnya gimana tanggung jawabnya? Karena L ini dia nggak tahu apa-apa kan? Iya, cuma Cuma wakil. dimintain tolong, diberi kuasa untuk jualin. Nih, jual nih. Tapi kan Kak lebih tahu daripada L asal usul mobil tersebut. Roja, makanya summa yarjil wakil, nanti L udah cari akal, cari duit lah dia sendiri gitu ya. Untuk mengembalikan uang ke pembeli. Nanti L boleh lagi ke Kak reimburse. Mana sini? Kultu kata Imam Nawawi. Imam Nawawi tambahkan. Penting nih. Walil mushtari, boleh juga pembeli arruju' alal muwakkil ibtidaan fil asah. Menurut pendapat yang lebih benar, pembeli boleh juga langsung loncat nagih ke siapa? Ke Kak. Si Kak. Boleh. Dalam hal ini pembeli boleh juga nagih ke Kak. Nanti Kak boleh nagih ke siapa? Ke L juga. Gitu ya. Tapi maaf. Enggak. Kak enggak nagih ke L kan Kak tahu itu barang apa? Barang bukan milik dia ya. Duit dari mana itu? Enggak. Jadi maaf saya ulang lagi. Wal mushtari ruju' al muwakkil tidak. Pembeli boleh langsung loncat ke muwakkil karena muwakkil yang salah sebetulnya. Kak keliru dia. Ya, kata kalau si K nggak bisa nagih ke L karena dia salah jual barang tersebut. Ya, dia salah jual barang tersebut. Jadi K nggak bisa nagih ke L. Atas dasar apa dapat duit tersebut? Si L cuma disuruh masih dia ganti. Gitu ya. Oke, kita ulang lagi kasusnya. Jadi ada kasus K. Ya. K ini siapa enaknya? Apa Tapi si nomor dari K? L itu berhutang sama si Kak. Kelvin, Siapa enaknya K ini namanya siapa ya? Apa nama orang dari K depannya? Kelvin, San. Kelvin, oke, Kelvin. Kalau L? Lintang. Lintang, oke, Lintang. Jadi Kelvin nyuruh minta tolong Lintang. Lintang ini wakil, Kelvin muwakil. Ini saya ulang kasusnya biar kita menyimpulkan. Kelvin bilang ke Lintang, Lintang kamu saya beri kuasa menjual mobil ini mobil nih, kamu jual. Nanti kamu ketemu pembeli. Pembeli nanti bayar. Siap. Datanglah Lintang ketemu pembeli. Kemudian terjadi transaksi. Pembeli menyerahkan uang ke siapa? Lintang. Dan Lintang menyerahkan mobil ke pembeli. Berarti mobil sekarang di tangan siapa mobil? Pembeli.
Uang di tangan siapa? Lintang. Qadarullah, Lintang pergi bentaran. Uangnya kenapa uangnya tadi? Hilang. Hilang 200 juta hilang. Qadarullah juga musibah lagi, sudah jatuh tertimpa tangga, ternyata pembelinya ketemu sama pemilik sebenar ya, pemilik sebenar. Pemilik sebenar. Pemilik sebenar. Pemilik sebenar berhak dong untuk menistihqaq barang tersebut. Ini punya saya, lihat. Dan terus. Berarti pembeli apa yang harus dilakukan oleh pembeli? Kalau udah berhasil dibuktikan di pengadilan, apa yang dilakukan pembeli? Menyerahkan mobil tersebut kepada siapa? Pemilik sebenar. Pemilik yang sebenar. Pemilik yang sebenarnya. Terus pembeli rugi dong, udah bayar mobil buat orang. Aduh. Dia nagih ke siapa nagih? Itulah tadi. Karena uang udah hilang di tangan L, pembeli boleh nagih ke L, dan nanti L reimburse ke K. Boleh nagih ke Lintang, Lintang nanti minta duit ke Kelvin. Gitu ya. Karena Lintang cuma diberi kuasa, kesian banget dia paling rugi. Ini yang salah nih Kelvin. Maka pembeli boleh nagih ke Lintang, Lintang nagih ke Kelvin. Boleh. Boleh juga pembeli langsung nagih ke siapa? Kelvin. Kelvin. Dan Kelvin boleh nggak nagih ke Lintang habis itu? Enggak. Salah apa Lintang? Yang salah siapa di sini? Kelvin, San. Kelvin yang salah. Dia memberi kuasa kepada Lintang. Lintang nggak salah, jangan sampai Lintang menjadi korban paling parah di sini. Enggak, justru Kelvin yang paling rugi di sini. Pembeli senang habis itu uangnya balik, alhamdulillah. Pemilik sebenar mobil balik, alhamdulillah. Lintang ya adalah anggap aja pengalaman, dia nggak dapat apa-apa. Tapi setidaknya nggak rugi apa-apa juga secara material. Yang rugi secara material siapa berarti? Juga Kelvin. sebenarnya nggak rugi-rugi banget ya. Kelvin nggak rugi-rugi banget juga. Kenapa nggak rugi-rugi banget? Dia memang ngasih duit kan ke pembeli, umpama, atau ngasih ke Lintang duit, ya kan? Tapi ujung-ujungnya dia dari awal sudah melakukan kejahatan. Apa kejahatannya? Menjual barang bukan miliknya. Jadi sebenarnya dia ya secara zahir material rugi, tapi dia sebenarnya salah dia itu ya konsekuensi perbuatan dia. Salah sendiri jual barang orang. Gitu ya, Allah misal. Bisa dipahami nih. Nanti kita jadi ada 2 kasus butuh konsentrasi di sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pertemuan mendatang kita akan bahas lanjutan tentang konsep wakalah. Apakah wakalah bisa dibatalkan secara sepihak? Gitu ya. Itu kita akan bahas di pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekarang kita break dulu, mungkin 16.48 kita mulai lagi. Insyaallah membahas surat Al-Hijr.